Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, miftahi babi rahmatil la hawla wa la quwwata illa billah. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد berbagai kita hormati Ketua DKM Jalan Hidayah Rahmat Bapak Didi Polidi, juga Bapak Haji Gubir. Mudah-mudahan hadirnya kita duduknya kita malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dan niat baik kita mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang diuji kesulitan, Allah mudahkan kesulitannya. Allah panjangkan umur kita sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang, dengan niat adalah ingin memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua sama-sama melanjutkan iktikaf kita, duduk di tempat yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang sangat mulia, bainal isya'ain, di antara dua isya', ay bainal maghrib wal isya'. Waktu di antara ijabahnya doa antara lain adalah waktu di antara maghrib dan isya'. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya istiqamah menjalankan syariatnya, dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, juga ibu-ibu semuanya, pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari dan belajar bersama berkaitan dengan persiapan daripada kita menyambut bulannya Allah, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka insyaallah dengan berkahnya kita mempersiapkan diri sehingga Allah panjangkan umur kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab zakat. Baik zakat itu berkaitan zakat fitri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, atau zakat mal atau zakat harta benda kita. Alhamdulillah sudah kita bahas. Maka berikutnya adalah kita masuk pada bagian yang kedua untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini ibadah hanya ada dalam bulan Ramadan. Apa itu? Puasa wajib di bulan Ramadan. Maka rukun Islam itu ketika disebutkan oleh Rasulullah ada 5. 2 di antara rukun sholat itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Pertama, kalau kita baca syahadat, ada orang mu'allaf mau masuk ke dalam agama Islam, non muslim masuk Islam menjadi mu'allaf, baca syahadatnya kapan saja boleh, di mana saja boleh. Kemudian rukun Islam yang kedua apa namanya? Salat. Kita sholat di sini boleh, di masjid A boleh, di masjid B boleh, di musola A boleh, di musola B boleh, di Jakarta boleh, di luar Jakarta boleh, dimanapun boleh, kapanpun boleh. Tapi tidak dengan 2 rukun Islam ini. Apa yang ketiga? Zakat fitrah atau zakat fitri. Kapan kita melaksanakannya? Tidak boleh kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Puasa yang 1 bulan penuh, tidak ada puasa yang wajib yang jadi rukun Islam agama kita kecuali adanya di bulan Ramadan. Makanya mulianya luar biasa bulan Ramadan ini. 2 rukun Islam kita itu dua-duanya ada di dalam bulan Ramadan.
Baru rukun Islam nanti yang kelima, naik haji, berangkat haji, ini nanti ada di bulan Dhul Hijjah. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama berkaitan dengan hukum bulan puasa di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang nanti ketika kita masuk bulan Ramadan sering kita dengar ayat ini. Bahkan insyaallah kita semua yang hadir semuanya hafal dengan artinya daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba, telah diwajibkan. Ini pakai fi'il madhi, sudah lampau, telah diwajibkan. Alaikum, atas kalian, asyamu, berpuasa, kama sebagaimana kutiba, telah diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Apa tujuan Allah perintahkan kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bertakwa makin bertakwa, yang bertakwanya kurang dengan padanya bulan Ramadan, takwa kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini yang pertama, Allah panggil orang-orang yang beriman. Kenapa disebut orang beriman? Karena mohon maaf, orang yang namanya agamanya Islam, KTP-nya Islam, kadang mohon maaf belum Allah berikan kekuatan berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini panggilan beriman. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang tidak kelihatan, Pak. Ibadah yang terjaga, lebih terjaga dari yang namanya penyakit hati, yaitu riya. Karena nggak kelihatan. Oh Ustaz, kalau orang berpuasa lemas, ya betul. Tapi orang yang tidak berpuasa bisa bergaya lebih lemas dari yang berpuasa, bisa. Pagi makan, siang makan. Tapi kalau keluar ke jalan ketemu teman, bibirnya kering, Pak. Ngomongnya malas, bergeraknya kayak lemas, padahal sudah berpuasa. Istri sholat, ketahuan sama suami. Suami ibadah, sholat, ketahuan sama istri, ketahuan orang lain, tapi tidak dengan berpuasa. Orang kalau ngakal-ngakalin, mau berbohong tentang puasa dan tidaknya, ada orang kumur-kumur bulan Ramadan. Tidak perlu dalam bab wudu, tetap sunnah kita berkumur-kumur. Tapi namanya orang tidak niat berpuasa, kumurnya 3, ngeluarinnya 2, ketinggalan 1. Kemana yang 1? Diminum, ditelan. Nah ini nggak ketahuan. Maka butuh iman untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Karena ibadah ini gampang sekali untuk kita menutupi dari orang lain. Maka ini luar biasa, Allah panggil orang-orang yang beriman untuk bergiat berpuasa di bulan Ramadan. Karena ikuti sebagaimana telah diwajibkan ada ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Artinya puasa itu tidak hanya ada dalam umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga ada berpuasa. Cuma bedanya diantaranya adalah kalau umat terdahulu tidak mengenal yang namanya sahur. Kalau kita kan enak tuh, ada sahur. Masa di waktu berbuka maghrib dengan waktu subuh itu lama sekali. Jadi kalau kita memanfaatkan buat makan, sampai malas makan kita, saking waktunya lama waktu untuk makan. Tapi umat terdahulu tidak. Kalau azan maghrib misalnya dia berbuka, habis itu kenyang, rebahan di rumah, habis rebahan ketiduran,
maka setelah bangun dia tidak boleh makan lagi. Jadi ketika dia sudah tertidur, bangun tidak boleh makan lagi. Kapan makan lagi? Kalau sudah berbuka besok waktu maghrib. Ini umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keistimewaan. Allah berikan keringanan. Ibu habis makan, buka puasa, habis sholat maghrib, kenyang, rebahan di kursi, ketiduran, habis tidur tetap boleh makan. Habis tarawih pulang, kayaknya masih ada pula, makan lagi, boleh. Mau tidur, kayaknya masih ada nih yang kurang, mau jajan dulu nih, boleh. Sampai sebelum azan subuh, mau tidur 10 kali tetap boleh. Tapi umat terdahulu sekali tidur bangun harus berpuasa lagi. Maka ini kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya lagi di antaranya? Perbedaan lagi antara kita dengan umat terdahulu di antara dalam berpuasa. Kalau umat terdahulu ketika masuk di bulan yang diwajibkan berpuasa kepada mereka, siang dan malamnya tidak boleh menggauli istrinya. Dalam keadaan puasa tidak boleh, sama dengan syariat Nabi Muhammad. Tapi yang berbeda kapan? Malamnya juga tidak boleh. Jadi kalau 1 bulan mereka wajib puasa, 1 bulan nggak boleh menggauli istrinya. Tapi kita kan boleh. Yang tidak boleh kalau kita sedang berpuasa, malam boleh. Maka di surah Al-Baqarah itu Allah menegaskan, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini khusus umat Nabi Muhammad. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian umat Nabi Muhammad di malam hari di bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum ay al-jima', berhubungan suami istri di malam harinya di bulan Ramadan diperbolehkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu enggak boleh. Lebih berat kalau pengantin baru. Mau makan yang lama enggak masalah. Pengantin baru nikah bulan Sya'ban, habis itu nahan sebulan, berat. Maka ini keringanan yang harus kita syukuri. Umat terdahulu begitu berat syariatnya. Allah berikan kita kenikmatan luar biasa, syariat yang sangat mudah. Berpuasanya hanya tidak makan dan minum dan lain sebagainya, tapi berhubungan suami istri tetap boleh. Yang penting sudah adzan maghrib. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak keterangan-keterangan dalam kitab Wasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kisah Nabi Muhammad yang dikarang oleh Sayyid Ad-Doktor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan ini biasanya dikaji oleh guru kita Abuya Sayyid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Ahmad As-Saggaf, biasanya saat birrul walidain. Itu malam Kamis beliau mempelajari kitab ini. Apa itu? Kitab tentang keutamaan, keistimewaan, kemudahan spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasukkan sekedar ini wajib kamu dapat pahala, enggak, jauh dari itu. Tapi puasa mengajarkan apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian ini bertakwa kepada Allah. Yang masyhur definisi takwa adalah imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Orang tidak akan dikatakan bertakwa kalau salah satunya yang mereka lakukan dan salah satunya ditinggalkan. Apa itu? Takwa itu harus dua. Satu, mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi larangan Allah tetap dia lakukan, berarti belum masuk kategori orang yang bertakwa. Atau kebalikannya,
maksiat enggak, tapi sholat enggak juga. Nah ini enggak bertakwa. Takwa dua-duanya. Dia memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah dan dia menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada istilah STND. Apa STND? Bukan susu telur madu jahe, bukan. STND itu sholat terus maksiat jalan. Ini separuh dari ketakwaan yang dia lakukan, berarti belum sempurna ketakwaannya. Artinya apa? Ketika kita selesai Ramadan, ketakwaan kita meningkat kepada Allah, maka itu berhasil puasanya. Makanya Imam Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Laqaiful Ma'arif beliau mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda ibadah kita ini, apapun bentuk ibadahnya, kalau ibadah kita diterima, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu infak sedekah, entah itu haji dan umrah, semua ibadah kita dapat kita tanda diterima dan tidaknya dilihat selesai ibadah, ada enggak peningkatan ibadah kita yang lain kepada Allah, ada enggak akhlak yang makin meningkat selesai kita ibadah. Sama dengan bulan Ramadan nanti, saat kita selesai puasa, saat kita selesai bulan Ramadan, kira-kira bekas apa yang masih tersisa di bulan Ramadan. Nah ini yang mudah-mudahan kita semua berhasil dalam puasa kita, jadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti barometernya adalah berhasilnya tidak puasa kita, lihat nanti selesai Ramadan bagaimana ibadahnya, bagaimana ibadah dia sebelum Ramadan dengan sesudah bulan Ramadan. Kalau ada perubahan, makin cakep ibadahnya, makin bagus akhlaknya, berarti ini termasuk orang yang berhasil puasanya. Karena tidak semua orang akan berhasil mendapatkan nilai muttaqin walaupun dia sempurna beribadah di bulan Ramadan. Coba kita lihat, kita ilustrasikan, kita contohkan. Ada contoh dua makhluk, dua binatang. Yang pertama contoh puasa gagal, bisa kita lihat di layar. Apa yang pertama? Contoh puasa gagal. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti ular, Pak. Ular kalau pengen ganti kulit, dia harus puasa dulu kurang lebih 40 hari. Ular kalau pengen mau ganti kulit itu, dia harus berpuasa, tidak makan, tidak minum selama berapa hari? 40 hari. Selesai puasa, maka dia akan kelupas itu kulitnya. Kalau kata orang Betawi apa namanya itu? Hah? Belum sunyi. Nah, benar ya? Ya gitu dah. Nah, belum sunyi. Orang sawah ya? Ya ganti kulit dah, ganti kulit. Tapi ingat, kenapa disebut dengan puasa gagal? Padahal dia bisa ganti kulit. Kita lihat, ular sebelum puasa namanya apa? Ayo, ular sebelum puasa namanya ya ular. Ular sedang puasa namanya ya ular. Selesai puasa namanya ular. Ada yang berubah di sini ular? Tidak ada, tetap ular. Yang kedua, ular sebelum puasa dia memangsa binatang yang lain. Minimal kalaupun tidak memangsa itu ular, kalau kita kena bisanya beracun, bisa membunuh. Artinya ular membahayakan. Kapan itu? Sebelum berpuasa. Saat berpuasa namanya puasa, ular tidak makan. Tapi ingat, setelah puasa ular kembali ke watak aslinya. Apa itu? Memangsa binatang yang lain dan membahayakan binatang yang lain. Jadi ini orang berpuasa, sebelum puasa sudah ganggu orang, selesai puasa masih ganggu orang, berarti puasanya tidak berhasil. Berarti puasa model apa ini? Puasa model Bapak yang ngomong.
Oke, yang ketiga, ular sebelum puasa jalannya gimana? Melata. Kemudian sedang puasa kalau dia jalan, tetap aja dia melata, tetap aja dia di bawah. Kemudian setelah puasa, tetap aja dia melata. Enggak ada perubahan sama sekali dalam diri seekor ular. Kemudian ular sebelum puasa membahayakan, sedang puasa tetap membahayakan, selesai puasa tetap membahayakan. Artinya kalau kita ibadah bulan Ramadan nggak ada perubahan dalam diri kita, maka kita tidak berhasil melaksanakan ibadah kita. Ini namanya puasa modern ulang. Ada puasa yang berhasil, Pak. Semoga kita semua nih. Apa itu? Puasa model ular. Ular asalnya menjijikkan. Kalau dipegang, bisa gatal, betul? Gatal dan lain sebagainya. Tapi ingat, ular sebelum puasa namanya ular. Saat dia sedang berpuasa, langsung berubah namanya yang awalnya ular. Dia menjadi yang namanya kepompong. Baru berpuasa udah berubah akhlaknya, yang asalnya menjijikkan sudah tidak menjijikkan lagi. Tapi ingat, ular selesai berpuasa, dia sudah lepas dari kepompongnya, maka dia menjadi kupu-kupu yang indah. Awalnya menjijikkan, tapi di saat dia selesai Ramadan, senyumannya, akhlaknya indah, seindah seekor kupu-kupu. Maka ini yang kita cari, ini yang kita harapkan. Selesai Ramadan, kita jadi insan yang bertakwa lebih baik daripada kita di hari sebelum daripada bulan Ramadan. Kemudian kita lihat lagi ulat sebelum berpuasa yang dimakan apa? Daun. Biasanya daun tuh kalau di kampung. Biasanya orang nanam tembakau tuh kalau di Madura, di antara hamanya itu biasanya ulat. Nanam jagung, nanam padi, nanam pohon apa, nanam bunga. Kalau udah ada ulatnya, biasanya diusir, dibasmi. Kenapa? Merusak. Tapi ingat, ulat kalau sudah berpuasa, dia tidak mengganggu siapapun. Selesai berpuasa, dia tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang indah, di tempat yang bersih, yaitu bunga-bunga. Kalaupun kupu-kupu hinggap di dahan pohon, tidak ada dahan pohon yang patah karena dihinggapi yang namanya kupu-kupu. Ini luar biasa. Jadi pergaulannya udah beda nih, temannya udah beda. Ketika sebelum puasa pekerjaannya dia merusak, tapi ketika sudah berpuasa dia tidak merusak lagi. Kemudian apa lagi? Jalannya yang awalnya melata, selesai berpuasa dia terbang naik derajatnya. Siapa ini? Kupu-kupu. Ulat yang berpuasa berhasil menjadi kupu-kupu. Tempatnya di mana? Sebelum puasa di tanah, di pohon, di sampah. Kalau kita ngambil sampah lama nggak dibuang, sampai 1 minggu sampah di depan rumah kita tuh, di tempat sampah, di tong sampah nggak diambil, pas diangkat kira-kira ada apanya? Ada ulatnya. Ulat berada di tempat yang kotor. Tapi mohon maaf, ketika ulat sudah selesai berpuasa, belum pernah kita temukan, kita buka sampah, di dalam sampah ada kupu-kupunya. Maka ini nih, jadi perhatian buat kita, berhasilnya puasa Ramadan kita ketika kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih baik di saat kita selesai melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berkaitan dengan bab berbuka. Salah kaprah yang sering terjadi dulu, sama kalau sekarang sudah tidak lagi. Apa itu? Kalau berbuka jangan lupa dengan yang
Nah, manis tuh ibu udah ngomong dengan yang manis. Padahal tidak ada keterangan dari hadis penjelasan Rasulullah anjuran berbuka dengan yang manis-manis. Apa yang dianjurkannya? Yang dianjurkannya adalah kalau kita berbuka sunnahnya kalau ada. Pertama adalah mencari tamar kurma tua. Kalau ada, lebih afdal daripada kurma ini namanya rutok. Apa rutok itu? Kurma yang masih kuning, yang masih separuhnya agak empuk, separuhnya masih kuning tuh. Itu apa tuh namanya tuh? Setengah matang. Nah itu tuh yang paling afdal. Kalau nggak ada kurma tua boleh. Kalau yang muda nggak ada, yang tua dah nggak apa-apa. Kurma. Kemudian kalau nggak ada kurma, maka jangan kasih yang rasa-rasa dulu. Sunnahnya ambil air putih dulu. Ini sunnahnya nih, aturannya. Kurma muda, nggak ada kurma muda, ya kurma tua. Kemudian nggak ada kurma muda, nggak ada kurma tua, maka buka dengan air putih. Kemudian sunnah kita menyegerakan untuk berbuka. Kalau sudah adzan dan adzannya sudah pasti ini adzan, bukan dengar di TV. Jangan ganti channel kalau sore nunggu adzan. Ya kalau RTT adzan Indonesian juga udah adzan, nggak usah digeser-geser. Adzan digeser nunggu adzan, masih tengah 6 digeser. Mau digeser kemana aja nggak bakalan adzan. Sekali ketemu adzan iklan marjan, baru kapok gila. Udah minum air baru. Allahu Akbar. Atau kadang sore-sore ada qori di masjid 15 menit sebelum adzan. Dia baca Al-Quran dengan sangat indahnya. Dikirain adzan ibu minum. Padahal lanjutannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tahlilan. Panggilan ini Masya Allah, kalau perut udah lapar, kecoa diem dikira kurma gitu. Apa aja mau dimakan. Maka ini nih, penting kalau sudah adzan itu pasti mensegerakan untuk berbuka itu sunnah. Jangan ditunda walaupun perut kita masih kenyang. Dahaga enggak, ini musim hujan alhamdulillah. Walaupun puasa di siang hari enggak begitu terasa dahaganya, masih terasa kenyang. Tapi kalau udah pasti itu suara adzan, maka sunnah menyegerakan untuk berbuka. Kemudian tapi ingat, walaupun kita sunnah berbuka, jangan pernah lupa baca doa. Saking nunggu adzan lupa. Padahal di antara waktu ijabahnya doa adalah di saat seorang yang berpuasa dia sedang menikmati hidangan berbukanya. Jangan terlalu khusyuk banget ini, nggak noleh. Sampai habis nambah lagi kalau masih ada. Lupa. Baru terakhir, alhamdulillah. Lupa, padahal sebelum berbuka juga sunnah berdoa. Apa doanya sebelum berpuasa, sebelum berbuka? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doanya sebelum berbuka, karena berbuka itu sama dengan makan, maka yang kita gunakan adalah doa untuk makan. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Biasanya kalau kita doa selama ini buka puasa baca doa apa? Allahumma lakasumtu wa bika mantu ala rizkika aftartu. Kenapa kita bisa salah seperti itu? Bukan doanya yang salah, nggak ada doa yang salah. Kita yang salah memposisikannya. Doa itu bukan sebelum makan,
Doa sumtu itu adalah doa setelah kita berbuka. Kita bahas nanti penjelasan hadisnya. Ini sesudah atau sebelum? Bahkan kemarin kalau kita 40 hari ya Pak Haji ya di kediaman almarhum Pak Haji Mirza, guru kita Kiai Haji Abu Bakar Madris menyindir tentang doa ini. Dan betul yang beliau sampaikan. Kenapa ini bisa terjadi sama umat? Karena kita mohon maaf belajarnya dulu banyakkan di TV. Coba dong dulu kita baca doa, hafal doanya, nggak ngerti artinya. Apa buktinya? Coba aja kalau lebaran ngucapin apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu apa? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Terus ada Arabnya tuh. Minal aidin. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Karena kita yang penting dengar Allahumma laka sumtu, ya udah dihafalin Arabnya, tidak pernah diartikan maknanya. Maka kita lihat di sini. Ini doa tetap dibaca saat kita berbuka. Cuma kapan yang perlu kita bahas? Doa setelah berbuka dari Mu'ad bin Zuhra. Apa kata Mu'ad bin Zuhra? Kana idza aftara, itu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika beliau sudah berbuka. Idza aftara, ketika beliau sudah berbuka. Qala, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah, laka karenamu sumtu, saya telah berpuasa. Kalau bahasa telah dengan sedang itu beda. Kalau sedang puasa berarti dia sedang puasa. Tapi kalau telah berpuasa berarti puasanya sudah lewat. Berarti orang ini lagi puasa atau tidak? Tidak. Berarti kalau orang mendengar suara adzan, dia nggak minum, dia nggak makan, puasa atau tidak nih orang? Masih puasa. Karena dia belum berbuka. Kalau sudah berbuka, maka sudah selesailah puasanya. Allahumma laka karenamu sumtu, saya telah berpuasa. Berarti orang ini telah berbuka. Kalau belum berbuka, iya masih berpuasa. Maka kemudian apa lagi? Wa ala rizkika, dan atas rizkimu ya Allah aftartu, pakai fi'il madhi lampau, saya telah berbuka. Ya Allah, atas rizkimu ya Allah, kolak, gorengan, air putih, sayur macam-macam udah kami nikmati ya Allah. Bersyukur kepada Allah karena kita sudah menikmati nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Maka kita mengucapkan wa ala rizkika aftartu, ada rizkimu setelah berbuka, bukan akan berbuka. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak aftara, ketika beliau sudah berpuasa atau sudah berbuka, qala, beliau berdoa, zahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus, wa talakil muruku, dan telah basah urat-urat atau urat udah basah, tenggorokan udah basah, wa tabatal ajru insyaallah, dan pahala tetap insyaallah. Ada orang bilang, ya Allah, alhamdulillah, haus sudah hilang, tenggorokan udah basah. Berarti orang ini habis ngapain? Ya habis minum. Kalau orang belum minum, dahaga sudah hilang, tenggorokan udah basah, air udah surut di depannya. Berarti orang ini berbohong. Maka minum dulu, nikmatin dulu, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu, bersyukur kepada Allah. Allah kasih nikmat satu gelas itu Pak, bisa menghilangkan dahaga kita yang seharian. Ini nikmat luar biasa.
Kadang kita ini terasa nikmat air gelas, air segelas itu. Kalau kita sudah terasa haus luar biasa. Nikmat Allah akan terasa kalau kita sudah diuji kita ini dengan sesuatu yang tidak nikmat. Air rasa-rasanya tidak berharga tuh, 1 gelas, 2 gelas air putih. Tapi kalau kita puasa, ya Allah, ditunggu tuh. Yang air putih itu kapan bisa nikmati segelas air putih ini? Berharga kapan kalau kita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Maka ini nih, Allah makanya sering mengingatkan Rasulullah, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat kalian lapang, kata Rasulullah, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau sedang sulit. Maka ini luar biasa. Doa tetap kita baca, cuma sekali lagi membacanya selesai berbuka. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa yusanu ayyakuna aqibal fitri, dan disunnahkan, sampai dijelaskan oleh para ulama, disunnahkan untuk membaca doa setelah berbuka. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika ila akhirih. Kemudian apa penjelasan yang terakhir dalam kitab I'anatul Talibin? Wa qawluhu 'aqibal fitr, yaitu doa tadi dibaca setelah berbuka. Aqibal ma yahsul bil fitr, yaitu setelah berhasil berbuka. Setelah berbuka, laqad lahu, tidak boleh dibaca sebelum berbuka. Wala indahu, dan tidak boleh dibaca saat sedang berbuka. Berarti ini tetap dibaca, cuma kapan? Selesai berbuka. Atau minimal seminimal-minimalnya kita membacanya selesai meneguk segelas air putih, baru kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, dahaga seharian dengan rezeki-Mu 1 teguk ini, ya Allah, sudah hilang semua rasa dahaga. Padahal kita waktu asar semuanya dikumpulin, minuman udah macam tujuh kayak sesajen. Apa aja ada, warnanya ada macam-macam kayak pelangi. Seakan-akan mau dihabisin semua, belum gorengannya, belum apalagi kolaknya. Mijak udah penuh. Adzan maghrib seteguk air putih, 2 teguk, 3 teguk, bersyukur. Hilang nafsu untuk menikmati yang lain. Itulah dunia. Dunia itu indah sebelum kita miliki, Pak. Tapi kalau sudah kita miliki biasa-biasa saja. Indah kalau masih milik orang. Tapi kalau sudah milik kita, oh biasa aja. Ternyata begini rasanya. Oh ternyata begini rasanya. Maka ini, apapun keadaan kita hari-hari kita, berbanyaklah kita bersyukur. Jangan nunggu kita menjadi orang yang kaya, tapi keadaan hari ini bersyukurlah supaya hati kita menjadi hati orang yang kaya. Hati yang kaya, hati yang qanaah, yang menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berbuka, kemudian kita bersahur. Sahur ini sunnah. Sahur ini sunnah. Sunnahnya kapan? Di 1/3 malam. Jadi kalau masih ada orang begini nih, pulang tarawih, paling jam berapa kita pulang tarawih? Jam 9, jam 10. Paling jam 10 ya. Jam 10 udah itu udah ngancam-ngancam, besok nggak sholat di sini lagi, lama banget. Jam 10. Ntar besok saya pindah ke masjid sebelah. Pas takbir ada yang jadi imam ternyata masjid yang semalam pindah ke masjid sebelah. Mau pindah ke mana lagi kita? Nah, kadang kita pulang ke rumah jam 10, jam 11. Ngomong sama istrinya, "Mah, saya mau sahur, nanti biar gak usah sahur lagi." Enggak ada sahur itu sebelum 1/3 malam, minimal setelah jam 12. Sahur itu waktu sahur itu 1/3 malam. Bukan orang habis sholat isya ngomong jam 9 ngomong saya mau sahur itu bukan sahur, namanya makan malam.
Maka sunnahnya sepertiga malam. Makin afdal sahur itu diakhirkan tuh makin afdal. Kalau buka, afdalnya diawalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tuh baca doa Allahumma barik lana makan minum. Segera di awal sunnahnya untuk berbuka. Tapi kalau sahur sunnahnya diakhirkan. Azan subuh misalnya, jam berapa azan subuh? Jam 4:30. Berarti jam 4 tuh, itu afdalnya berbuka. Sahur tuh. Imsak, biasanya imsak itu ikhtiar, ijtihad, hati-hati. Imsak itu artinya bukan berhenti. Imsak itu artinya tahan. Ingat, azan subuh sebentar lagi. Jadi kalau merokok sisa separuh, mohon maaf, yang merokok jangan langsung dibuang, habisin dulu. Yang minum makan 3,5 piring, habisin. Kan dari imsak, biasa imsak jarak 15 menit sampai dengan waktu azan subuh. Boleh di situ, Pak. Kenapa ada istilah imsak? Supaya kita tidak bablas. Imsak itu kalau lampu pertigaan dong, itu lampu kuning, Pak. Kalau lampu kuning, ya jaga-jaga, berhenti, jangan tahan. Takut kalau kita nerobos di tengah lampu merah, kendaraan lain masuk, kecelakaan. Enggak tahu, imsak masih ngomong. Kata Pak Ustaz, kalau imsak itu cuma disuruh hati-hati saja. Jangan berhenti. Keenakan makan kerupuk kulit. Mulut udah penuh azan berkumandang, keselak, Pak. Mau didorong pakai air, batal udah azan. Maka dianjurkan nih, imsak itu jaga-jaga, yang belum makan segera lebih cepat makannya. Azan kurang 2 menit masih boleh kita makan. Bangun azan kurang 5 menit kan masih ke kamar mandi, betul nggak? Atau enggak minimal masih cuci tangan. Lu gimana ngunyahnya? Ya udah di blender aja Pak semua. Sedangkan minum aja karena waktunya sudah mepet. Artinya sebelum azan masih boleh makan. Imsak itu artinya menahan. Maka puasa asyam atau as-shaum bermakna al-imsak. Apa imsak itu? Menahan. Maka puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Maka dulu orang-orang salafus saleh, orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, kalau bulan Ramadan belanja kebutuhan rumah tangganya ikut puasa, ikut imsak. Kenapa? Makannya nggak banyak. Kalau kita bulan Ramadan makannya kan hanya 2 kali, maghrib makan. Habis itu menjelang azan subuh atau waktu sahur. Waktu sahur kalau orang tidak terbiasa itu malas makan. Makannya pasti dikit, nggak banyak. Karena makannya nggak banyak, pengeluarannya dikit. Bulan Ramadan zaman dulu, kalau pengeluaran sehari di luar bulan Ramadan 50.000, bulan Ramadan bisa dipangkas 50%, 25.000 cukup dulu. Kalau sekarang kalau sekarang bukan dipangkas lagi, Pak, dikumpulin tuh, dihitung. Dari pagi biasanya makan bubur, ini nggak makan, catat. Kemudian siang dikit ngopi, ini nggak ngopi, catat. Biasanya siangan dikit pisang goreng, ini nggak makan pisang goreng, catat. Siangan dikit yang dingin-dingin jus, siang makan siang. Kemudian sore ada ini, ada itu, dikumpulin, Pak. Kapan kita hajikan? Asar azan keliling ngebuburin. Ngapain? Semua dibeli keliling. Padahal mohon maaf, di luar bulan Ramadan nggak pernah ada menu seperti itu kita saat kita bulan Ramadan. Maka ini kenapa mohon maaf, di saat kebutuhan pokok melonjak, hukum ekonomi berkata, maka
kebutuhan pokok kita akan naik harganya, dan itu selalu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kita ini konsumtif bulan Ramadan, harusnya pengeluaran kita berkurang, infak sedekah kita yang bertambah. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita lanjut berkaitan dengan syarat orang wajib berpuasa. Waktunya habis ya. Semua kita lanjut besok aja dah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kata Rasulullah, paksain. Karena memang kita ini malas Pak ujian. Bangun jam 3, biasanya jarang bangun, harus bangun apalagi ibu-ibu. Masya Allah ibu-ibu. Bahwa suaminya masih tidur, ibu udah bangun, ngapain? Apa aja dipanasin sama ibu-ibu, apa aja dimasak. Jadi kita masih lenyap tidur, istri kita itu udah sibuk di dapur tuh, menyiapkan makanan buat kita. Di saat kita makan, selera kita sudah tidak gitu nafsu untuk lihat makanan. Tidak biasa kita makan di jam seperti itu. Makanya Allah, Rasulullah memberikan motivasi, memberikan dorongan buat kita, tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah ada dua saat kita berbuka dalam bulan Ramadan. Yang pertama, makanannya berkah. Maka sunnah walaupun sekenyang apapun, semalas apapun, walaupun seteguk air putih, niatkan untuk sahur, karena makanan yang kita nikmati sesahur itu membawa keberkahan. Yang kedua adalah berkah waktunya. Waktu ijabahnya doa, maka ambil, nikmati, lakukan sunnah Rasulullah. Yang paling afdal di saat itu selain kita qiyamul lail, yaitu bersahur. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik yang sunnah terlebih yang wajib, dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.